Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Mas Arfi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan Mas Arfi, apa kabar? Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi nih Bu Dina. Jadi Bu Dina, makasih ya udah bersedia ya diobservasi. Terima kasih Mas Arfi sudah melibatkan di kegiatan Mas Arfi. Oke, jadi gini, Bu Dina di SMA Nurul Iman ini udah berapa lama ya Bu? Untuk mengajar di sini kurang lebih sudah 2 tahun. Ya, Di SMA ya Bu? Iya, pastinya. Oke, jadi di tahun 2024-2025 ini Bu Dina ngajar di tingkat kelas berapa? Nah, di tahun ini saya dikasih kepercayaan sama kepala sekolah SMA untuk mengajar di kelas 12. Salah satunya kelas 12 ini. Oke, kelas 12. Nah, berarti nih Bu Dina ngajar di kelas 12 ya. Nah, apa nih Bu Dina masuk kelas ini? Saya penasaran nih dengan cara belajarnya Bu Dina, cara ngajarnya gitu ya kan, proses belajarnya. Sama hal seperti guru biasa pastinya. Saya masuk di kelas 12 itu di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu saya masuk di 3 kelas, Nia 1, Nia 2, Nia 3. Di kelas pertamanya 1, 2, Nia 1, 2, 3, Nia 2, dan 4, Nia 3. Berarti besok ya Bu ya? Iya benar sekali, itu Iya benar. Jadi materi pelajaran apa nih yang akan Ibu pelajari atau Ibu sampaikan di pembelajaran besok? Oke, jadi untuk pertemuan besok kami masih membahas di bab 1 tentang metabolisme di submateri enzim. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran dari Ibu Dina besok nih? Oke, jadi tujuan pembelajaran kami untuk besok di mana nantinya peserta didik bisa menganalisis bagaimana cara kerja enzim yang dipengaruhi oleh faktor-faktornya gitu. Nah, dengan tujuan seperti itu nih, metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan yang pertama pasti ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan terakhir itu ada resitasi. Ya, resitasi itu sejenis resum. Mereka membuat ringkasan dari apa yang sudah saya jelaskan, pastinya dengan penggunaan bahasa mereka sendiri. Jadi kan kayak memang betul-betul kita bisa tahu tuh dari terkait pemahaman mereka dari yang kita jelaskan udah sejauh mana gitu sih. Itu apa alasan Bu Dina nih menggunakan metode yang beragam tadi luar biasa loh Bu? Ya, tentunya dengan metode-metode yang tadi secara konseptual materi itu bisa dipahami dengan baik sama anak-anak gitu, tidak meminimalisirkan miskonsepsi dari materi yang akan kami pelajari gitu, khususnya dari kegiatan eksperimen. Alat dan bahan apa yang Ibu gunakan untuk menunjang tujuan pembelajaran besok? Oke, pastinya PowerPoint sebagai bahan ajar utama, buku teks, proyektor, dan alat bahan praktikum seperti pengambilan kelas school, kemudian kan HCl, NaOH, tentunya yang berkaitan sebagai pendukung untuk kami nanti bereksperimen dalam menganalisis bagaimana cara kerja enzim tadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, khususnya untuk mengetahui faktor pH dan suhu yang mempengaruhi cara kerja enzim untuk metabolisme. Penasaran saya besok. Boleh nggak Bu Dina ceritain sedikit aja secara singkat tahapan pembelajaran besok? Jadi tahapan pembelajaran besok dibuka dengan sedikit penjelasan dari PowerPoint yang saya share di proyektor, tapi mungkin nanti lebih ke eksperimennya. Jadi nanti sebelum bereksperimen kita ada ujian praktikum. Nah, ujian praktikum itu nanti melalui Quizizz, aplikasi Quizizz, di mana jadi kita tahu nih bahwasanya mereka memang sudah siap untuk praktikum atau belum. Jadi jangan di saat praktikum malah mereka bertanya untuk apa yang dilakukan. Itu pertama. Jadi ada
ujian praktikum melalui kuisis, baru yang kemudian kedua saya mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana pengerjaan dari praktikum yang kami lakukan, dan selanjutnya nanti praktikumnya yang dilakukan oleh anak-anak. Berarti ada demonstrasinya Ada nih ya, Bu demonstrasi, ya. iya, Luar iya. biasa. Jadi dari tahapan nih ya kan yang udah Ibu ceritakan secara singkat tadi, kompetensi apa sih yang Ibu pengen kembangkan di anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Besok Pastinya ya, Mas ya. Yang pertama, berpikir kritis, Mas. Pastinya itu karena selain mereka tahu informasi dari saya, dari buku teks, dan juga dari sumber-sumber informasi lainnya seperti penggunaan teknologi komunikasi. Nah, itu tadi berpikir kritis, kemudian skill komunikasinya, karena nantinya setelah di akhir kegiatan kami ada presentasi dari hasil eksperimen kami. Selanjutnya Oke, itu aja nih Bu Dina untuk observasinya. Terima kasih loh waktunya, pengalamannya. Sukses ya besok ya. Oke, besok jumpa lagi nih. Boleh ya saya ikut observasi di kelas Bu Dina? boleh sekali nih dengan hati yang terbuka. Makasih Bu Dina nih. Sama-sama, Miss Arti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya tugas baik lagi.
Kan aku bilang dikacau. Mis. Bandel pula. Diaduk lah nak. Tebak Mas, hati siapa Mas? Hati saya. Hati ayam jago. mengikuti prosedur